Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Sore hari ini kita masih kepingin membicarakan tentang pagar laut ini. Jadi pembicaraan tentang pagar laut ini masih terus berdenyut gitu ya. Dan banyak orang yang penasaran seperti apa sebetulnya fakta sesungguhnya, kejadian yang sesungguhnya. Karena jangan sampai juga orang yang berkolaborasi atau orang yang berkomplotan melakukan kejahatan ini tidak terungkap, tetapi malahan orang-orang yang di level-level tertentu yang rendah itu mungkin itu yang kena hukuman atau kena sanksi. Kami kalau mengikuti perbincangan-perbincangan di televisi dan di media-media mainstream, terus terang kita pun jadi bingung juga ini. Bingungnya begini, kenapa sampai begini lama belum bisa ditetapkan atau ditentukan siapa sesungguhnya yang memasang atau yang membuat pagar laut ini. Lalu dalam perbincangan-perbincangan berikutnya memang akhirnya kita pun jadi berpikir sebetulnya kalau misalnya belum tahu kita siapa yang memasang pagar laut ini, ya sebetulnya kan bisa diungkit siapa-siapa aja yang terlibat di dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan ini. Kita mendengar bagaimana hasil rapat kerja Kementerian ATR BPN dengan pihak DPR RI. Nah, di dalam perbincangan itu, di dalam rapat kerja itu, memang kita mendengar bagaimana dengan cepat Menteri ATR BPN itu sudah mencopot 6 pejabat atau pegawai di kantor pertanahan Tangerang. Tetapi rasanya anggota DPR RI belum juga puas, dan tentunya itu mewakili kepentingan kita juga ya, mewakili kepentingan masyarakat. Jadi kiranya jangan hanya pencopotan, jangan hanya dinonaktifkan begitu. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang anggota dari fraksi PDIP, yaitu Bapak Deddy Sitorus, yang mengatakan, ya kalau cuman sanksi administrasi pencopotan ya semua orang juga maulah melakukan kejahatan begitu kan. Karena memang kalau kita melakukan kejahatan dengan terima uang sampai 30 miliar, 40 miliar lalu kemudian diberhentikan, oh ya sudah, nggak ada masalah kan. Toh kalau kita jadi pegawai juga sampai pensiun mungkin nggak akan mendapat uang seperti itu. Nah jadi itu sangat rasional gitu, sangat masuk akal pernyataan dari salah satu fraksi PDIP itu. Jadi kiranya tidak hanya berhenti di pencopotan, tetapi penerbitan sertifikat di atas laut ini kiranya memang sampai kepada pemeriksaan, bahkan mungkin dikirim sampai ke persidangan. Karena mungkin dugaan-dugaan korupsi, dugaan mungkin gratifikasi ada di sana. Bagaimana akhirnya laut itu yang menurut para ahli dan menurut ketentuan juga, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mungkin ada sertifikat hak milik dan sertifikat HGB di atas laut. Tidak mungkin itu dan tidak boleh gitu. Nah tetapi akhirnya kita mulai memahami bahwa kerja-kerjanya ini kelihatannya ini bersinergi. Bagaimana ketika kita mendengarkan pemaparan dari tim kuasa hukum Desa Kohot itu, mereka mengatakan bahwa ternyata sebelum diterbitkannya SHGB dan SHM itu, ternyata mereka sudah lebih dulu tukangi peraturan itu. Tukangi dalam arti mereka membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang mungkin saja mengalih fungsikan
gitu, sesuai dengan PKK PRL. Ya, jadi kegiatan tentang pemanfaatan ruang laut itu kemudian dirubah. Jadi diterbitkanlah Perda yang di mana Perda itu, Perda nomor 9 tahun 2020 itu yang kami simak dari pemaparan Henry Kusuma, itu pemaparan dari pengacara atau kuasa hukum dari Desa Kohot. Jadi memang betul-betul permainan ini permainan yang rapi gitu. Nah, disiapkan dulu perangkatnya, ya kan? Disiapkan dulu peranata hukumnya, lalu kemudian diterbitkanlah sertifikat. Nah, jadi rasanya memang akhirnya sulit juga bagi kita untuk semata-mata mempersalahkan pihak BPN. Ya, walaupun di situ tetap ada kesalahannya, tetapi tidak semata-mata lagi ini kesalahan BPN. Nah, kami melihat kalau mengikuti dari cerita tentang pagar laut ini, berarti pihak bupati pun sudah lebih dulu dimainkan dengan ya mungkin pihak bupati, pemerintah daerah dengan DPRD, karena terbit Perda nomor 9 tahun 2020, di mana pada saat itu katanya bupatinya itu adalah Zaki Iskandar, Bupati Tangerang. Nah, jadi berarti kan ada sinergi dalam melakukan kejahatan ini, ada kolaborasi. Jadi terbitlah Perda, lalu kemudian atas dasar penerbitan Perda itulah ya dibolehkan akhirnya menerbitkan sertifikat di ruang laut. Mungkin saja di dalam, ya kita tidak tahu pasti karena kita belum membaca, tetapi bisa saja di dalam Perda itu akhirnya membolehkan untuk menerbitkan sertifikat di atas laut itu dengan berbagai macam cara lah. Ya, kita memang belum tahu pasti, tetapi kalau kita melihat dari pemaparan tim kuasa hukum Desa Kohot itu, kita baru mulai paham, oh berarti katakanlah si pemodal itu mulai memakai orang-orang tertentu. Jadi sampai-sampai kepala desa Kohot itu, Bapak Arsin itu, dengan beberapa perangkat di desa, termasuk mungkin sekretaris desa dan pegawai-pegawai yang ada di sana, itu bekerja sama merekrut orang-orang untuk dibuatkan namanya menjadi pemilik dari SHGB dan SHM. Karena ternyata ada pengakuan kan dari warga yang mengatakan bahwa namanya dicatut, bahwa mereka tidak pernah mengajukan itu ke BPN, tapi terbit sertifikat atas nama mereka. Ini yang kami lihat luar biasa hebat permainannya, luar biasa hebat. Jadi sekarang kita berpikir begini, rasanya jadi sulit ini nanti menyentuh perusahaan yang diduga sebetulnya otak dari pembuatan sertifikat ini dan pembuatan pagar laut ini. Jadi istilahnya main cantik mereka ini, ya. Jadi kalaupun suatu waktu ketahuan ini misalnya kenapa terjadi penerbitan sertifikat, sekalipun misalnya karena adanya gratifikasi, adanya korupsi, ya berarti orang-orang kecil yang di bawah ini, ya unsur kepala desa, orang-orang yang ada di kantor pertanahan, mereka-mereka lah yang akan nantinya yang akan terlindas oleh hukum atau yang akan diproses oleh hukum. Jadi kami akhirnya miris juga, artinya kami ini akhirnya menjadi pesimis juga. Apakah persoalan pagar laut ini nantinya bisa diusut sampai tuntas? Karena tentu kita paham orang-orang yang bermain di sini, ya orang-orang yang mengerti hukum juga, orang-orang yang mengerti administrasi. Karena itu kan diduga yang memiliki pagar laut itu kan perusahaan besar
yang berinisial ASG itu, Agung Sedayu. Nah, tentu mereka punya segala sesuatunya untuk mengerjakan, untuk pembuatan sertifikat dan pagar laut ini. Nah, tentu mereka telah lebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, jadi memang kalau akhirnya sertifikat itu terbit, ya mereka bisa beralasan bahwa mereka sudah menjalankannya sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Jadi nanti kami membacanya, nanti perusahaan yang katakanlah yang akan menjadi investor itu membeli dari orang-orang yang namanya ada di sertifikat itu, yang mungkin juga ada yang dicatut tadi nama-namanya itu. Jadi perusahaan itu membeli dari mereka, dan seolah-olah memang perusahaan atau investor atau pihak ketiga yang menjadi pembeli itu, pembeli terakhir lah katakan, dia tidak tahu menahu, bahkan tidak terlibat sama sekali dalam kekisruhan pembuatan sertifikat ini. Kami mulai membaca atau mulai memprediksi arahnya sepertinya akan sampai ke sana. Tapi bagaimana nanti keberanian dari aparat penegak hukum kita? Ya tentu itu sangat dituntut demi penegakan hukum yang katakanlah tanpa pandang bulu. Nah, jadi kenapa kita merasa ini perlu ditegakkan? Supaya kedepannya memang betul-betul lah ada rasa bertanggung jawab sebagai pejabat untuk membenahi persoalan-persoalan hukum yang ada di negara kita ini. Karena terus terang sampai sekarang mindset kita tentang penegakan hukum itu ya sangat rendah, maksudnya sangat negatif mindset masyarakat terhadap penegakan hukum. Ya kita tunggulah para pengambil keputusan untuk bekerja dan bertindak dengan adil dan bijaksana. Itu saja.